Perkenalkan, nama saya Yohanes Desitorus, NPM 2511054. Saya membuat video bedah putusan PKPU ini untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester Hukum Kepailitan dan PKPU yang diampu oleh Pak Yudi. Baik, di sini saya akan membedah kasus berdasarkan putusan PKPU nomor 315/PDT PKPU 2020 PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama, kasus posisinya di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pihak PT Batindo Tata Sentosa yang beralamat di Jalan Majapahit, Kafling 2 Batu Ampar, Batam. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU 1. Yang kedua, PT Mata Air Solo yang beralamat di Bengkuang Jaya, Top 100, Blok B nomor 11-12, Kota Batam. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon PKPU 2. Terhadap PT Karya Stel Abadi yang beralamat di Kampung Kutruk, RT 4 RW 2, Kutruk Jambe, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon PKPU. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang duduk perkaranya pada kasus ini. Bahwa pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2020 di bawah register perkara nomor 315/PDT PKPU 2020 PN Jakarta Pusat, yang menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa tanggal 24 November 2020 telah diberikan PKPU sementara selama 45 hari yang amar putusannya sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU sementara yang diajukan oleh para pemohon PKPU terhadap termohon PKPU atau PT Karya Stel Abadi untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya. Yang kedua, menetapkan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Seperti materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Priyo, bahwa penundaan kewajiban hutang setelah dinyatakan PKPU paling lama itu 45 hari sejak putusan dibuat. Yang ketiga itu menunjuk Saudara Bambang Nur Cahyono SHM Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU termohon PKPU. Yang keempat, menunjuk dan mengangkat Saudara Dedi Dermawan SH, pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai bukti pendaftaran kurator dan pengurus nomor AHU AH 040383. Lalu mengangkat Muhammad Adli SH sebagai pengurus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI. Lalu Glenn Felix Hot Paraulian Simorangkir SHMH dan Sutanto SHMH sebagai pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI juga. Yang kelima, menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pada pukul 10 WIB bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang keenam, memerintahkan tim pengurus untuk memanggil termohon PKPU selaku debitur dan para kreditur yang dikenal dalam surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditentukan. Yang ketujuh, menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus akan ditetapkan kemudian
setelah penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU berakhir. Yang ke-8, menangguhkan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU ini sampai dengan penundaan kewajiban pembayar PKPU dinyatakan selesai. Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 7 Januari 2021 terkait laporan proses PKPU sementara PT Karya Setel Abadi dalam PKPUS 8 Januari 2021, Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan dengan amar sebagai berikut. Menetapkan, yang pertama, menentukan rapat pembahasan rencana perdamaian 4 pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 pukul 9 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, jadi perdamaian pada kasus PKPU ini tercapai karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan memberikan kesempatan kepada pihak termohon yaitu PT Setel untuk memberikan waktu melunaskan kewajibannya. Lalu yang kedua, menentukan rapat pembahasan rencana perdamaian. Kelima, dengan pemungutan suara voting pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang ketiga, memerintahkan panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada tim pengurus PKPU untuk dilaksanakan seperlunya. Yang keempat, memerintahkan tim pengurus PKPU untuk memanggil para kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir untuk hadir dalam rapat tersebut di atas. Menimbang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 dilaksanakan rapat pembahasan rencana perdamaian kelima bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diselenggarakannya rapat pemungutan suara terhadap rencana perdamaian PT Karya Setel Abadi setelah dilakukan pemungutan suara voting terhadap rencana perdamaian tersebut. Menimbang bahwa adapun hasil dari pemungutan suara tersebut adalah semua kreditor yang telah terdaftar telah hadir pada rapat pembahasan rencana perdamaian kelima dan pemungutan suara. Bahwa satu kreditur separatis tidak setuju terhadap rencana perdamaian debitur dan yang mewakili jumlah tagihan separatis sebesar 88 miliar 147 juta dari total tagihan kreditur separatis yang hadir dalam rapat. Lalu bahwa sedangkan 9 total jumlah kreditur konkuren telah mengambil sikapnya, di mana satu kreditur konkuren yang hadir tidak setuju terhadap rencana perdamaian debitur dan yang mewakili jumlah tagihan konkuren sebesar 35 miliar 280 juta dari total tagihan kreditur konkuren dan 8 kreditur konkuren yang hadir setuju terhadap rencana perdamaian debitur. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, para kreditur penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU maupun debitur pemohon penundaan kewajiban PKPU membenarkan apa adanya yang ada dalam laporan Hakim Pengawas tanggal 20 Januari 2021 dan laporan tim pengurus tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan pasal 228 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2004 itu tentang kepailitan dan penundaan dan PKPU, maka majelis hakim itu
harus mendengar debitur, hakim pengawas, pengurus, dan kreditur yang hadir, wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Nah, di sini hakim harus mendengar, menyamaratakan hak dari suara dari wakil setiap pihak. Dan yang terakhir, hakim mengadili. Yang pertama, menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang nomor 315-PDT-PKPU 2020 PN Niaga Jakarta Pusat atas nama PT Karya Stel Abadi dalam PKPU tetap berakhir. Yang kedua, menyatakan PT Karya Stel Abadi pilot dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga, menunjuk Duta Baskara SH MH, Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas untuk mengawasi proses kepailitan PT Karya Stel Abadi. Lalu memerintahkan menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan dengan penetapan kemudian setelah selesai menjalankan tugas dan proses kepailitan berakhir. Yang terakhir, menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.601.000. Demikian dari putusan Hakim Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat, yang menurut saya ini sudah adil, yang menyatakan PT Karya Stel itu dalam pilot. Sekian dari saya, terima kasih.